Korupsi merupakan salah satu masalah paling mendalam dan mengakar di dalam suatu negara yang menghambat pembangunan, kemajuan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi, mulai dari membentuk regulasi hingga lembaga yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Dan salah satu lembaga yang berperan dalam upaya ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang terbarunya Nomor 19 Tahun 2019. KPK sebagai trigger mekanisme mendorong atau sebagai stimulus agar pemberantasan korupsi oleh lembaga Polri dan Kejaksaan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Pemberantasan korupsi oleh KPK mencakup penegakan hukum, pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk kasus-kasus besar yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan kerugian keuangan negara minimal 1 miliar rupiah. Menurut data KPK dari tahun 2004 hingga tahun 2023, telah menangani sebanyak 1.681 kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum, politisi, sektor swasta, korporasi, dan pejabat tinggi yang menunjukkan prestasi dan simbol perjuangan melawan korupsi di Indonesia. Namun dalam perjalanannya, KPK menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kinerjanya, termasuk intervensi politik dan upaya pelemahan melalui Undang-Undang terbarunya Nomor 19 Tahun 2019 yang tercatat ada 26 poin permasalahan di dalamnya. Di antaranya, mengubah status KPK menjadi bagian dari rumpun eksekutif yang berpotensi dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga dapat terganggu independensinya. Dan pegawai KPK merupakan ASN juga menghadapi resiko terhadap independensi, pengangkatan, dan juga mutasi. Selain itu, kasus-kasus yang melibatkan pimpinan KPK juga merusak citra dan integritas lembaga tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi ini penting? Menurut Alan Doig, David Watt, dan Robert William, keberadaan lembaga anti korupsi memiliki banyak kelebihan dan merupakan syarat keberhasilan strategi pemberantasan korupsi di suatu negara. Kelemahannya harus diantisipasi agar tidak menghambat upaya pemberantasan korupsi. Namun, lembaga anti korupsi bukanlah solusi akhir dan harus didukung oleh komitmen nasional dari semua pihak. Dengan demikian, lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi di suatu negara itu sangatlah vital. Keberhasilan lembaga ini dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum dan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga betul-betul menjalani tugas, wewenang, dan integritas, harus tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta dukungan dari masyarakat dan komitmen semua pihak untuk bersama-sama melawan korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih bersih dan juga sejahtera.